Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi Pak Eko, wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Amin. Pak Amin gimana kabarnya Pak Amin? Alhamdulillah sehat Pak Eko. Nah, sebelum kita melaksanakan proses coaching-nya, di sini saya nanti akan berperan sebagai observer Pak Eko, nggih, yang akan nanti Nggih, melihat proses coaching yang nanti Pak Eko laksanakan dengan kucing jenengan. Namun, sebelum nanti Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti ketika menjadi observer Pak Eko. Nah, terkait rubrik penilaian dalam observasi tersebut, yang menjadi pengamatan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti, Pak Eko sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan. Kemudian nggih, proses kreatif dan maksimalkan potensi yang tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh Pak Eko nantinya. nggih Kemudian Pak. secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Dengan teknik rasa dan juga saya berharap nanti dalam percakapan Bapak, kita bisa melakukan sebuah coaching. Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta yang mungkin Bapak sudah sangat pahami hal tersebut. Nah ya, yaitu menentukan tujuan umumnya, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Dan Nggih, rubrik ini nanti yang akan saya jadikan acuan dalam mengobservasi apa yang nanti dilaksanakan oleh Pak Eko. Bagaimana nggih. Pak Eko? Bisa dimengerti? Nggih. Nggih Bapak, siap, paham. Oke, baik Pak Eko. Kalau begitu selanjutnya, sebelum dimulai proses coaching-nya ini, mungkin ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Eko. Boleh nggih? Nggih, silakan Bapak, monggo. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Pak Eko, kira-kira nanti kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Eko kembangkan dalam proses percakapan nanti? Nggih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2 Pak Amin. Yang Nggih. nantinya yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot mungkin Pak Amin, dengan menggunakan teknik rasa Pak Amin. Mungkin itu Pak Amin. Wah, sangat luar biasa Pak Eko. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot nggih. Nggih, Pak Amin. Dari dua kompetensi ini Pak Eko, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang nantinya secara spesifik ingin Pak Eko kembangkan dalam proses coaching nantinya? Iya Pak Amin. Nantinya untuk kompetensi yang, lebih spesifiknya, yaitu adalah mendengarkan secara aktif nggih, supaya saya bisa menggali, potensi dari kuje saya nantinya dalam menemukan, beberapa solusi mungkin ya, yang tepat atau permasalahan yang beliau temui. Mungkin begitu Pak Amin. Baik, memang benar Pak Eko. Mendengarkan adalah salah satu kunci yang nantinya Pak Eko bisa menggali lebih banyak hal dari kunci nantinya. Nah, untuk itu pertanyaan terakhir nih, perihal Nggih. indikator nanti tercapainya bagaimana nih terkait indikator yang nantinya akan muncul atau indikator pencapaian yang ingin Pak Eko tunjukkan dalam proses coaching nantinya. Nggih, Pak Men. Untuk indikator keberhasilannya, yang saya tuju ini, yang pertama bahwa nanti dalam kucing saya menerapkan alur tirta nggih, secara runtut, nah, dan kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kuce sendiri nantinya agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Mungkin begitu, Pak Amin. Baik, baik, baik. Begitu Pak Eko, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian itu menjadi sebuah solusi. Dan Nggih. semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti yang hanya saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silakan Pak Eko bisa memulai percakapan dengan kuncinya. Dan saya Nggih. berharap proses percakapan nantinya bisa berjalan dengan lancar, dengan indikator keberhasilan dan keterbukaan yang bisa tercapai. Nggih. Terima kasih Pak Amin. Nggih. Sudah siap Pak Eko?
Insya Allah siap, mohon doanya Pak Min Nah, supaya lancar dalam silakan uji Pak ini. Eko memulai proses coachingnya. Nggih, siap Pak Min. Nggih, monggo. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Gimana kabarnya Bu Indri? Alhamdulillah Pak, sehat tapi agak sedikit batuk. Nggak apa, masih sehat Pak. Oh, nggih, semoga segera diberi kesembuhan nggih Bu Indri, Amin. supaya tidak membuat aktivitas Bu Indri nggih. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Indri? Iya Pak, ini sebenarnya saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Eko. Sebelumnya saya terima kasih loh Pak ya. Pak Eko sudah menyempatkan Nggih, waktunya. Ini saya Bu mau Indri. mengeluarkan unek-unek, ada sedikit permasalahan Pak di kelas saya. Begitu Pak. Nggih. Mungkin sebelumnya ini Bu Indri, Ya, sebelum Bu Indri menyampaikan masalahnya, ya. apa yang diharapkan dari percakapan ini nantinya Bu Indri? Baik Pak Eko, harapan saya ini kan dari percakapan kita ini nanti saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, Pak Eko. Begitu. Oh, kalau boleh tahu Bu Indri, masalahnya apa ya? Permasalahan di kelas saya itu anak-anak itu kurang aktif di pembelajaran matematika dan juga mindset mereka itu sepertinya kok pembelajaran matematika itu sudah serem begitu, Pak Eko. Jadi agak garing seperti itu, Pak Eko, pembelajaran matematika saya. Nggih. Apakah Bu Indri sudah menelusuri dari permasalahan ini? Kenapa anak-anak itu tidak apa nggih istilahnya takut nggih atau istilahnya mungkin jenuh dengan pelajaran matematika? Iya, Apa Bapak. menelusuri Bu Indri? Iya, Bapak. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan sebelumnya, Pak Eko ya, kemungkinan Nggih. ini kan muridnya masih baru ya, Pak Eko. Dari kemarin-kemarin, iya masih baru kan tahun ajaran baru, Pak ya. Dari penulisan saya itu sepertinya di kelas sebelumnya itu ini, Pak. Saya itu mungkin Pak ya kurang bervariasi dalam memberikan pembelajaran Pak Eko. Kemudian juga ini kan setelah liburan mungkin anak-anak itu juga masih nge-lag seperti itu Pak Eko. Dan perlu diketahui mungkin anak-anak ini dulu kan termasuk kena imbasnya COVID itu Pak Eko ya. Jadi sering pembelajaran daring juga. Jadinya mungkin Iya. bosen juga. Dan mindsetnya mereka itu sepertinya matematika itu kayak sulit begitu. Nggih, sulit. Tidak tertanam gitu. Iya. Belum mulai sulit duluan. Terus kira-kira ini seperti apa kondisi idealnya ini murid-murid yang ibu harapkan dari anak-anak ini mengenai belajar matematika, kondisi idealnya gimana? Kalau kondisi idealnya sih Pak ya, saya menginginkan murid saya nanti itu satu, senang terhadap matematika, mindsetnya sudah berubah, kemudian juga aktif dalam pembelajaran, juga tentunya hasil pelajaran nanti juga meningkat begitu Pak Eko. Meningkatkan gitu. Terus apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan mengenai tadi harapan tadi mungkin bisa dilakukan? Kemarin-kemarin itu saya sudah merenungkan ya Pak Eko ya, mungkin agar pembelajaran saya itu tidak flat, begitu tidak garing, begitu Pak Eko, mungkin saya harus melakukan ini Pak. Kemarin saya sudah workshop pembelajaran berdiferensiasi Pak, sepertinya menarik Pak. Jadi secara konten itu nanti saya akan memberikan variasi mungkin di visual juga, mungkin juga ada teksnya juga, kemudian di prosesnya juga begitu, sehingga notabene kan anak-anak SD itu kinestetiknya Masya Allah sangat luar biasa sekali, sehingga bisa terwadahi juga. Dan kemudian mungkin nanti saya akan menggunakan trik-trik dalam menghafal atau memahami rumus-rumus atau pembelajaran konsep matematika itu dengan lagu-lagu yang menarik begitu Pak. Mungkin dengan yang sedang hype sekarang juga mungkin dengan ini Pak. Saya ingat Pak dulu Pak,
ada metode permainan, Pak, ya. Anak-anak kan suka bermain, anak SD. Jadi saya akan menggunakan permainan itu kalau di awal kan bilangan bulat ini, Pak, ya. Mungkin permainan maju atau mundur begitu, Pak. Juga dengan media Iya. benda konkret atau juga dengan media apa yang kemarin saya lihat itu, Pak. Ada garis bilangan terus ada mobil-mobilannya gitu loh, Pak. Anaknya biar Nggih. menarik mungkin, Pak, ya. Oke, begitu, Nggih, Pak. nggih. Mungkin juga di sela-sela kegiatan pembelajaran, Pak, agar tidak terlalu tegang, itu mungkin saya bisa memberikan ice breaking dan juga mungkin saya bisa mempraktikkan ini juga, Pak, PSE. Nah, anak-anak biar rileks juga. Seperti Nggih. itu, Pak, kira-kira. Nggih. Kira-kira ini Bu Indri tadi ada beberapa metode. Mungkin ada metode yang sudah pernah diterapkan di kelas Bu Indri dan berhasil dari metode beberapa metode. Oh, yang tadi itu, Pak, yang permainan. Ya, permainan. Tadi kan ada permainan maju mundur, ada di garis bilangan juga. Terus ini, Pak, juga saya di pelajaran yang lain itu pernah, Pak, mencongak dalam artian tuh begini, Pak. Saya beri satu soal itu 1 menit, langsung anak-anak itu dari yang mudah dulu. Kemudian dinilai, tidak boleh ada perbaikan. Jadi mereka kan terpancing untuk mendapatkan nilai. Terus kemudian dari soal yang mudah, kalau mereka sudah terbangun ini percaya dirinya, kemudian kita naikkan levelnya, Pak. Juga mungkin yang sekarang sedang tren ini loh, Pak, COC itu, Pak, ya. Clash of Champion-nya ruang guru itu loh, Pak. Jadi seperti itu, ada lari-larinya, seperti itu. Jadi nggak bosen begitu, Pak. Luar biasa Bu Indri, nggih. Tadi ada beberapa metode dan ada yang juga berhasil, nggih. Jika kita rating ini Bu Indri dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Indri tingkat keberhasilan tadi metode yang Ibu terapkan tadi yang berhasil tadi berapa Bu Indri? Untuk penerapannya, Pak, mungkin ini kan baru pertama kali ya, Pak, ya, muridnya baru ya, saya kira bisalah sampai 8 mungkin, Pak, karena kan tidak ada yang langsung berhasil begitu ya, Pak, semua butuh proses begitu, Pak. Selanjutnya ini ya, apa saja rencana yang Ibu Indri ingin lakukan dan bagaimana mungkin langkah-langkahnya mungkin Bu Indri? Siap, mungkin Bapak. bisa disampaikan. Mungkin saya itu pertama saya akan sharing-sharing dulu, Pak, dengan teman-teman saya, rekan sejawat, apakah mungkin ada metode-metode yang lain yang mungkin juga bisa menarik pembelajaran matematika. Kemudian juga saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya. Nah, kemudian dari hasil konsultasi dan juga mungkin saya juga harus refleksi dulu tadi, Pak, ya. Nah, itu saya akan membuat RPP, Pak, yang mana menerapkan hasil refleksi, kemudian ada tadi diferensiasinya, ada metode yang menarik juga, ada game interaktif, dan juga PSE-nya mungkin, Pak, seperti itu, Pak. Iya, luar biasa Bu Indri. Terus mungkin siapa yang bisa membantu mungkin Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana-rencana yang Ibu rencanakan tadi? Iya, Bapak. Seperti yang sebelumnya saya katakan tadi, Pak, ya, dalam merencanakan ini saya kan juga perlu bantuan dengan teman saya. Jadi kalau nanti setelah merencanakan, kemudian mungkin saya butuh pertimbangan ini, Pak Eko, dari teman-teman saya dan juga dari kepala sekolah saya, seperti itu, Pak Eko. Apakah sudah betul enggak ini langkah-langkahnya, kira-kira ada yang kurangnya enggak, ada lebihnya enggak, begitu, Pak. Terus kira-kira ini kapan ini Bu Indri bisa memulai melaksanakan rencana yang Ibu tadi sudah susun? Oke, Bapak, untuk memulainya ya nanti malam sudah bisa saya mulai, Pak, mungkin sekitar 5 hari mungkin, Pak, bisa dieksekusi lah mulai minggu depan begitu, Pak, ada waktu pelajaran matematika. Terus iya bagus, luar biasa Bu Indri. Terus komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, baik, Pak. Untuk komitmennya, Pak, ya, tentunya saya akan melaksanakan rencana aksi saya sesuai dengan RPP atau modul ajar yang saya buat dan juga mempraktekkan step-stepnya dengan baik dan benar. Dan kemudian kalau misalnya ini, Pak, ya, hasilnya belum maksimal, ya tentunya saya harus terus berkomitmen untuk terus memperjuangkan anak-anak saya agar mendapatkan haknya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian mungkin saya juga akan mencari yang lain-lainnya, Pak, metode yang lainnya yang bisa menunjang itu, Pak. Mungkin ada dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan Bu Indri?
Siap, tentu saja, Pak. mengenai Saya tidak nggih, bisa bergerak sendiri tentunya, Pak, ya. Ya, dari nggih, dukungan dari teman-teman dan kepala sekolah saya butuhkan, terutama dalam nggih, Sarpras ini, Pak, ya. Mengingat kita di era digital ini tentunya ada game interaktif tuh juga memerlukan alat-alat elektronik yang agak canggih juga seperti proyektor dan juga sound system sound yang kecil-kecil itu juga, Pak, ya. Seperti itu, Pak. nggih. Nggih, luar biasa Bu Indri. Semoga rencana Bu Indri berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan yang Bu Indri harapkan nggih. Terus bagaimana ini perasaan Bu Indri setelah melakukan perbincangan tadi? Alhamdulillah, Pak, saya jadi lega ini habis ngomong-ngomong dengan Pak Eko ini ya. Akhirnya Nggih, apa ya? Kenangan-kenangan yang dulu tentang metode pembelajaran yang sudah saya lakukan itu eh, nggih, akhirnya keluar lagi, Pak. Jadinya saya, wah, nggih. iya ya, ternyata saya bisa begini begitu. Alhamdulillah, terima kasih loh Pak Eko. Nggih, sama-sama Bu Indri. Mungkin ada hal yang lain yang ingin disampaikan Bu Indri? Untuk sementara mungkin sampai di sini dulu, Bapak. Mungkin nanti kalau saya ada kesulitan atau setelah saya melaksanakan rencana aksi saya, mungkin saya bisa curhat-curhat lagi dengan Pak Eko. Mungkin bagaimana apa namanya ketercapaian atau perkembangan dari rencana aksi saya, Bapak. Nggih, luar biasa Bu Indri nggih. Saya senang bisa, mendengarkan cerita-cerita Bu Indri. Semoga kita bisa berbagi, praktek baik ya, di lain waktu dan lain kesempatan yang berbeda. Mungkin itu aja Bu Indri nggih, Oke, kurang lebihnya Bapak. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Pak Eko, tadi setelah saya mengamati proses percakapan Pak Eko dengan Guci dalam proses coachingnya. Nah, ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan kepada Pak Eko, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Boleh ya Pak Eko? Nggih, boleh Pak, monggo. Nah, pertanyaan yang pertama ini, apa yang sudah Pak Eko tadi lakukan ketika melaksanakan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi, Pak Eko? Bagaimana? Nggih, Pak Amin. Tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi kuja. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak. Oke, yang Pak Eko tadi sudah sampaikan memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya, Pak Eko memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti bahwa tadi ketika Pak Eko ngobrol dengan Guci, merasa setara dan tidak ada perbedaan. Kemudian Pak Eko juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Pak Eko berusaha menggali kreativitas dari seorang Guci untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait dari masalah yang dihadapi oleh Guci tersebut. Kemudian Pak Eko juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang Guci, dan juga sudah memberikan kepada inti sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian Pak Eko tadi mengharapkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan permintaan berbobot. Nah, dari catatan yang sudah saya catat itu, semuanya sudah terlaksana, dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Pak Eko sudah melaksanakan percakapan dengan alur tirta, di mana Pak Eko tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada mengidentifikasi masalahnya, kemudian memancing Guci untuk menyampaikan rencana aksinya, dan juga yang terakhir yaitu proses tanggung jawab. Dan
alhamdulillah secara umum gambaran tadi ketika pelaksanaan proses kuci, Pak Eko sudah melaksanakan coaching dengan sangat luar biasa dan Terima kasih semoga Pak nanti Amin. bisa dilanjutkan seterusnya. Nggih, terima kasih Pak Amin. Ini ada pertanyaan terakhir Pak Eko. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Eko kembangkan pada proses coaching tadi yang mungkin bisa diterapkan untuk coaching-coaching selanjutnya? Baik Pak Amin. Untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh, nggih. Yang mana Oke, mungkin, tadi merasa ada sedikit unek-unek mungkin nggih, kuncinya. Begitu kemudian seharusnya saya menggunakan, mungkin salah satu teknik stop mungkin nggih Pak nggih, oke. agar lebih rileks, untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Puja. Mungkin itu Bapak. Oke. Baik Pak Eko, kehadiran penuh atau presence memang menjadi harapan Pak Eko agar lebih bisa dikembangkan lebih baik dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Pak Eko maksimalkan dalam diri Pak Eko. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan dan coaching terhadap mitra atau rekan sejawat Pak Eko di tempat kerja Pak Eko. Dan saya sangat juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Pak Eko agar nanti ke depannya ketika memberikan coaching kepada siapapun dengan harapan yang diharapkan oleh coach itu sendiri. Dalam paradigma coaching ini terutama dalam menyampaikan atau pelayanan coach, Bapak semoga tetap dalam menggunakan alur tirta. Alur tirta tetap dilaksanakan terus dan nantinya semoga ini menjadi proses yang berkelanjutan dan nantinya saya yakin proses-proses selanjutnya akan menjadi proses-proses yang sangat luar biasa ke depannya. Terima kasih Pak Amin atas waktunya. Sama-sama Pak Eko, mungkin pertemuan kita bisa kita akhiri di sini Pak Eko. Semoga nanti di coaching-coaching selanjutnya Pak Eko bisa menerapkan apa yang menjadi kompetensi Pak Eko yang unggul itu pada coaching-coaching yang lain dan mengeluarkan praktik baiknya ini kepada teman-teman rekan-rekan sejawat Pak Eko. Siap Pak Amin. Oke, sekian dari saya Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.